Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadina De Ananda dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bagaimana tata cara dalam menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Demonstrasi atau demo merupakan tindakan massa yang mendukung, menolak, dan atau mengoreksi kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah. Biasanya dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen of change, lembaga non-pemerintah atau organisasi kemasyarakatan seperti organisasi tani, organisasi buruh, dan sebagainya. Aksi demonstrasi terkandung aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat yang ikut diperjuangkan. Aspirasi rakyat merupakan keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan. Lalu, bagaimana cara dalam menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah? Diperbolehkan dilakukan demo dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setiap orang juga berhak menyatakan pendapat yang dilakukan di muka umum sebagaimana dimuat dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Penyampaian pendapat dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media ataupun aksi, namun harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada sehingga bisa mengurangi risiko terjadinya kericuhan yang bermungkinan juga dapat merugikan atau memberi efek negatif kepada masyarakat sekitar. Apabila demonstrasi dilakukan secara sesuai prosedur, akan lebih terarah dan mendapatkan perlindungan hukum. Lalu, bagaimana prosedur dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah di muka umum agar mengurangi risiko terjadi kericuhan yang akhir-akhir ini sering terjadi? Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 6, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam Bab 4 UU Nomor 9 Tahun 1998. Pasal 9, bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional serta pada hari besar nasional. Pasal 10, penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan secara tertulis bagaimana disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Pemberitahuan secara tertulis bagaimana dimaksud tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. Demo merupakan salah satu cara dalam menyampaikan aspirasi. Seringkali kita temukan aparatur negara atau polisi berjaga dan mengawal berlangsungnya aksi demonstrasi guna menjaga ketertiban dan keamanan. Apabila kericuhan terjadi di tengah aksi demo, aparatur negara akan langsung turun tangan untuk segera menertibkan massa. Tindakan yang diambil dalam menertibkan massa berbeda, tergantung pada tingkat kericuhan yang terjadi. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 45, tindakan tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu dan hanya dilakukan jika memang sangat diperlukan. Meskipun begitu, tindakan kekerasan di luar prosedur terhadap pendemo oleh aparatur negara adalah melanggar hukum terlepas dari benar tidaknya tindakan tersebut.
Jika terjadi, oknum polisi akan terkena hukuman sebagaimana tercantum dalam kelima ayat dalam KUHP pasal 351. Yang pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Dan yang kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Oknum polisi yang melakukan pelanggaran ini dapat diberhentikan dengan tidak hormat menurut pertimbangan pejabat yang berwenang karena melanggar Kode Etik Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 21. Selain itu, kejadian pelanggaran kode etik oleh oknum aparat penegak hukum dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tahapan aparatur negara atau polisi yang perlu dilakukan dalam menangani unjuk rasa. Secara normatif, bagi Polri, penghormatan HAM merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya yang tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun seperti yang telah kita ketahui, bahwa tindakan pengamanan yang dilakukan dalam aksi unjuk rasa memang bukanlah perkara yang mudah. Dalam situasi unjuk rasa, Polri atau polisi menghadapi situasi dilema konstitusional dan masalah operasional, yaitu antara menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menjadi pelindung amanat konstitusi dan hak pengunjuk rasa atau demonstran. Nah, meskipun demikian, dalam keadaan apapun, aparat tetap berkewajiban untuk menghormati prinsip dan standar HAM. Aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa terkait pada prinsip-prinsip hak asasi manusia atau HAM. Dan salah satu prinsip HAM yang paling erat berkaitannya dengan unjuk rasa ialah prinsip tentang kebebasan berpendapat. Prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pasal lain terkait seperti pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang termasuk ke dalam pasal 2 ayat 1, pasal 5 dan 6 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dan jika dilihat dari sisi pemerintah, pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang mengatur bahwa aparatur pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk yang pertama adalah melindungi hak asasi manusia, yang kedua menghargai asas legalitas, yang ketiga menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan keempat dan terakhir adalah menyelenggarakan pengamanan. Ya, adapun jika dilihat dalam teknis pelaksanaannya di lapangan, pihak Polri juga telah dilengkapi dengan pedoman-pedoman dalam bentuk peraturan Kapolri atau Perkap atau prosedur tetap atau Protap dalam mengamankan unjuk rasa, diantaranya seperti Peraturan Kepala Polisian atau Perkap Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 yang membahas tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, serta prosedur tetap atau Protap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang penanggulangan anarki, dan pasal 10 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 pada intinya menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas atau anggota dari Polri wajib untuk mematuhi ketentuan berperilaku yang telah diatur dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang ketentuan berperilaku bagi penegak hukum, yang bisa disebut dengan Code of Conduct for Law Enforcement. Dan kemudian ada pula Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 3. Perkap ini menentukan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yaitu meliputi legalitas, necesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal atau reasonable. Dan selanjutnya ada Pasal 5. Perkap ini juga mengatur mengenai tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari
Tahap 1, kekuatan yang memiliki dampak pencegahan. Tahap 2, perintah lisan. Tahap 3, kendali tangan kosong lunak. Tahap 4, kendali tangan kosong keras. Tahap 5, kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain seperti gas air mata, semprotan cabai, atau alat lain yang sesuai dengan standar dari Polri. Dan tahap ke-6 atau terakhir yaitu kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian kepada anggota Polri atau anggota masyarakat lainnya. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 dalam melindungi aksi unjuk rasa. Ya, sebelum lebih lanjut ke arah pandangan, kita harus lebih tahu dulu nih tentang apa itu unjuk rasa dan juga aturan-aturan apa sih yang berlaku dalam kita menyampaikan suara dan aspirasi masyarakat itu sendiri. Unjuk rasa atau dikenal dengan istilah demokrasi merupakan sekelompok orang yang menyampaikan pendapatnya di muka umum. Pada dasarnya adalah hak konstitusional bagi warga negara yang dijamin tegas dalam konstitusi dalam kehidupan berdemokrasi. Pada dasarnya, dasar hukum untuk unjuk rasa telah tertuang pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Aturan soal demo juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan juga penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah melimpahkan pengaturan mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul secara lebih spesifik kepada undang-undang di bawahnya. Menurut pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 3 pokok pandangan penting bagi seorang yang ingin berunjuk rasa, menyampaikan pendapat, dan sebagainya. Yang pertama adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang kedua, kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, serta undang-undang yang mengatur poin 1 dan poin 2. Yang pertama, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dimaksudkan yaitu negara itu menjamin setiap hak tiap-tiap warga negaranya untuk berserikat dengan sesamanya, mendirikan organisasi dan menjalankan organisasi tersebut sesuai dengan tujuan bersama. Selain itu, negara juga menjamin hak seluruh warga negaranya untuk berkumpul dan berinteraksi dengan sesamanya, meskipun itu hanya perkumpulan biasa saja, bukan sebuah organisasi. Yang kedua adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran. Mengeluarkan pikiran berarti mengeluarkan hasil pikiran dalam bentuk pendapat, pandangan, perasaan, atau kehendak. Bagi setiap warga negara memiliki hak dan kemerdekaan itu untuk melakukannya dengan kemauan sendiri, tanpa paksaan dan tanpa takut mendapatkan tekanan dari orang lain. Negara pun juga menjamin seluruh kebebasan itu melalui pasal 28 UUD 1945. Bagi tiap-tiap warga negaranya berhak secara bebas dan merdeka untuk berpendapat dan berpandangan. Siapapun tidak boleh menekan, memaksa, atau melarang orang-orang untuk tidak mengeluarkan pikirannya. Yang ketiga, yaitu undang-undang pengatur undang-undang yang pertegas kembali apa yang telah diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang berfungsi sebagai prosedur operasional dalam menjalankan isi dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, juga membuat sanksi bagi segala pelanggaran isi
pasal 28. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Dini. Selanjutnya, bagaimana menyampaikan aspirasi rakyat melalui media sosial? Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai kultur suku, ras, dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, tentu saja cara hidup manusia juga akan mengalami perubahan. Dampak positif penggunaan media sosial secara nyata telah membawa pengaruh terhadap perubahan sosial di masyarakat ke arah yang lebih baik. Tetapi dampak negatif cenderung membawa perubahan sosial masyarakat yang menghilangkan nilai-nilai atau norma di masyarakat Indonesia. Salah satu dampak positif dari peranan media sosial adalah mampu menjadi medium dalam menjalankan unsur demokrasi, yaitu suara aspirasi rakyat. Aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan dengan pemerintah dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintah. Ketika media sosial belum lahir di tengah-tengah masyarakat, penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh rakyat dilakukan dengan cara kumpul bersama, mengadakan forum untuk mengkaji suatu isu, berpidato di depan umum, mengadakan aksi demonstrasi, dan lain sebagainya. Ketika media sosial sudah ada, terjadi transisi di mana masyarakat yang sebelumnya menyampaikan aspirasinya mesti turun ke lapangan sekarang berpindah ke media sosial. Masyarakat menilai penyampaian aspirasi melalui media sosial mampu bekerja secara efektif dan efisien. Efektif dilihat dari persebaran informasi yang masif, serta efisiensi dilihat dari kemudahan dalam menyebarkan informasi. Meskipun begitu, hal ini tidak menjadi tembok penghalang bagi masyarakat untuk terjun ke lapangan dalam menyampaikan aspirasinya. Karena justru cara-cara yang kesan kuno itulah yang mampu membangkitkan semangat rakyat hingga menjadi demokrasi negeri ini tetap hidup. Lalu, penyampaian aspirasi masyarakat melalui media sosial juga perlu dengan cara yang baik, yaitu dengan tidak melanggar undang-undang dasar yang ada. Terima kasih.